Kita ke topik selanjutnya, pemirsa. Tentara Zionis Israel melancarkan penangkapan besar-besaran pada Selasa 2 September lalu dan menangkap sejumlah warga Palestina di sejumlah kota di tepi barat, termasuk wali kota Hebron, Nassir Abu Seineh. Pemerintah kota Hebron menyatakan Abu Seineh ditangkap dini hari setelah sejumlah besar pasukan menyerbu rumahnya dan merusak barang-barang miliknya. Dalam pernyataan resmi kantor pemerintah kota, disebutkan bahwa serangan brutal ini tidak hanya menargetkan wali kota, namun juga menargetkan warga Hebron dan institusi yang dipilih. Serangan ini pun dinilai menjadi serangan secara terang-terangan terhadap proses demokrasi dan hak rakyat Palestina untuk mengatur urusan kota dengan kebebasan dan bermartabat. Sementara itu, Dewan Kota menuntut Israel bertanggung jawab penuh atas penangkapan Abu Seineh. Mereka juga mendesak organisasi hak asasi manusia internasional menekan Israel agar wali kotanya segera dibebaskan, serta meminta penghentian pelanggaran yang semakin meningkat terhadap para pemimpin dan warga kota tak berdosa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti pasukan Israel yang menangkap wali kota Hebron, Nassir Abu Seineh, meminta Israel untuk bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan juga kesejahteraan Nassir Abu Seineh. MUI juga mengimbau seluruh negara muslim dan organisasi kerjasama Islam (OKI) untuk menunaikan tanggung jawab moral dan keagamaan bersama mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dan pemirsa, Zionis Israel membombardir bangunan-bangunan yang masih berdiri di Gaza, Palestina. Ini bertujuan untuk membantai dan mengusir paksa warga Palestina dari wilayah ini. Zionis bersikeras menguasai seluruh Gaza untuk memperluas jajahannya. Warga Palestina menceritakan kembali detik-detik mencekam akibat serangan udara Zionis Israel yang menghancurkan Menara Mustaha di Gaza City bagian barat pada hari Jumat. Serangan ini menyebabkan ratusan orang kehilangan tempat tinggal serta harta benda mereka untuk kebutuhan pokok. Seorang koresponden China Media Group di lapangan mengabadikan momen serangan dan melaporkan kepanikan warga yang terjadi saat mereka berupaya menjangkau lokasi ini untuk memeriksa keluarga dan tenda mereka. Menara hunian ini tingginya lebih dari 10 lantai dan dikelilingi oleh beberapa kamp pengungsi. Bangunan ini dihantam 3 kali oleh penjajah Zionis Israel dengan rudal hingga rata dengan tanah. Warga diusir paksa dari tempat tinggal ini yang sudah mengalami kerusakan sebelumnya akibat serangan Zionis. Lagi-lagi, penjajah Zionis Israel ini berdalih hendak menargetkan pejuang kemerdekaan Hamas, namun hal ini merugikan kebohongan untuk memuluskan siasat jahat genosida Israel. Sementara itu, delegasi Global Summit Flotilla seharusnya sudah mulai berlayar menuju ke Gaza hari ini. Namun akhirnya harus diundur hingga 2 hari mendatang, pemirsa. Berikut laporan jurnalis Metro TV Iqbal Himawan dan juru kamera Yahdin Safrizal dari Tunisia. Keberangkatan delegasi Global Summit Flotilla ini akhirnya harus diundur menjadi beberapa hari ke depan. Dijadwalkan kami akan berlayar pada tanggal 9 atau 2 hari dari sekarang ya. Memang ini artinya ada 2 kali pemunduran jadwal dari yang seharusnya kami berangkat paling awal, yakni pada tanggal 4. Kemudian harus diundur lagi selama 2 kali. Yang pertama adalah kendala teknis, yakni ada beberapa kapal yang memang mengalami secara mekanik itu rusak dan harus diperbaiki sehingga harus berputar balik dari Barcelona, sehingga itu memperlambat perjalanan kapal-kapal yang berangkat dari Barcelona. Kemudian yang kedua adalah kendala cuaca, karena seperti diketahui gelombang dari lautan saat ini memang susah untuk diprediksi, sehingga kemarin sempat terjadi badai di tengah lautan, dan ini pula yang menyebabkan kapal-kapal yang berangkat baik dari pelabuhan Barcelona maupun pelabuhan Italia ini harus memperlambat laju kapal mereka demi alasan keamanan. Itulah 2 alasan yang menjadi penyebab utama mengapa keberangkatan delegasi Global Summit Flotilla ini harus mundur dari jadwal sebelumnya. Selain itu, meski mundur,
namun sudah ada kepastian bahwa Indonesia nanti akan memberkatkan 30 orang dalam rombongan Global Summit Flotilla ini. Nanti juga akan bersama-sama dengan delegasi dari Pakistan dan juga delegasi dari Maldives yang masing-masing mengirimkan delegasi. Namun yang terbanyak dari Global Summit Flotilla kali ini adalah rombongan dari Indonesia, Malaysia, dan juga Turki. Mereka yang akan kurang lebih memiliki delegasi terbanyak dalam Global Summit Flotilla kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.